Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Renora Rasmutapane dari kelas 12 MIPA B. Di video ini saya akan membuat contoh penerapan sifat koligatif penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap jenuh merupakan zat cair atau padat yang jika dimasukkan ke dalam ruang tertutup akan menguap sampai ruang tersebut jenuh. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati perbedaan tekanan uap larut murni dan larutan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 3 buah botol plastik, 3 buah tutup botol plastik, air hangat, 1 buah sendok makan, 1 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, label sebagai penanda setiap larutannya. Cara kerjanya yang pertama, kita masukkan air hangat ke dalam gelas plastik. Lalu kita beri label air murni. Yang kedua, kita masukkan air ke dalam gelas plastik. Lalu masukkan 1 sendok makan garam. Lalu kita aduk, kita beri tanda atau label air garam. Kita masukkan lagi air hangatnya ke dalam gelas plastik. Tambahkan 1 sendok gula pasir dalam air, lalu kita aduk. Setelah diaduk, kita tutup pakai tutup plastik dan beri label dengan nama larutan gula. Sekarang 3 larutan sudah ditutupi oleh tutup plastik dan kita akan tunggu reaksinya selama 5 menit. Pada percobaan ini, uap air yang terbanyak terdapat pada tutup gelas yang berisi air murni. Uap air yang agak banyak terdapat pada tutup gelas yang berisi larutan garam. Dan uap air yang paling sedikit antara ketiganya terdapat pada tutup gelas yang berisi larutan gula. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap pada larutan garam dan larutan gula lebih rendah dibandingkan tekanan uap dalam air murni. Pertanyaan pertama, proses apakah yang menyebabkan air menempel pada tutup gelas? Jawabannya adalah proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Pertanyaan kedua, adakah perbedaan jumlah butiran air yang menempel pada tutup gelas 1 dan 2? Jelaskan mengapa terjadi demikian. Jawabannya, ya, ada. Karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut dan terlarut. Gaya tarik-menarik antar molekul pelarut atau air murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih mudah menguap, sehingga jumlah butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul zat pelarut atau air murni dan terlarut atau air garam lebih besar, menyebabkan larutan ini lebih sulit menguap, sehingga jumlah butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat terlarut atau air garam dan zat pelarut atau air murni akan saling menarik, yang artinya molekul zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Adakah hubungan antara jumlah zat terlarut gelas 2 dan gelas 3 dengan jumlah banyaknya butiran air pada tutup gelas? Jawabannya ada, karena semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan dalam zat pelarut, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka butiran air akan semakin sedikit. Bagaimana hubungan zat terlarut dan jumlah zat terlarut terhadap tekanan uap larutan dibandingkan dengan pelarut murninya? Zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka uap yang dihasilkan lebih banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat terlarut dan molekul zat pelarut akan saling tarik-menarik dalam larutan, sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk bisa mengalami penguapan. Kesimpulannya, bintik air pada tutup gelas yang berisi air murni lebih banyak dari gelas berisi larutan garam dan gula.
karena adanya zat terlarut yang mengakibatkan adanya gaya tarik antar molekul yang semakin sulit untuk diputuskan, sehingga titik didih larutan lebih tinggi daripada pelarut. Jadi, dapat dikatakan bahwa larutan murni adalah larutan yang mudah menguap, sedangkan larutan jenuh adalah larutan yang sukar menguap.